Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai manufaktur produksi steril untuk memenuhi tugas formulasi dan teknologi sediaan steril. Untuk tugas ini disusun oleh yang pertama ada Nurhaliza Indah Puspitasari, yang kedua Arum Kusumaning Tias, yang ketiga Anissa Fahrumi, yang keempat Diah Puspitasari, dan yang kelima Rahmawati Melasari. Untuk pembahasan akan dibagi menjadi 7 topik. Yang pertama, ada standar menentukan clean rooms untuk produksi sediaan steril. Yang kedua, ada klasifikasi clean rooms menurut CPOB 2018. Yang ketiga, ada partikel minimum saat non-operasional maupun operasional. Yang keempat, ada fungsi masing-masing ruang produksi sediaan steril. Yang kelima, kriteria perbedaan tekanan ruang bersih beserta lingkungannya. Yang keenam, ada standar personal dalam clean room secara umum dan masing-masing grade. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada standar grounding dalam clean rooms. Yang pertama yaitu standar untuk menentukan standar clean rooms produksi sediaan steril, yang dapat digunakan untuk menentukan kamar bersih atau clean rooms dalam industri farmasi, terutama untuk produksi sediaan steril, adalah ISO 14644-1. Di dalamnya terdapat penentuan level kebersihan berdasarkan dengan jumlah partikel dengan ukuran tertentu pada suatu satuan per meter kubik. Pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi clean rooms menurut CPOB 2018. Kamar bersih menurut CPOB 2018. Kelas A. Untuk tujuan klasifikasi zona kelas A, perlu diambil sampel udara minimum 1 meter kubik per lokasi pengambilan sampel. Untuk kelas A, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 4.8 ditentukan oleh batas jumlah partikel dengan ukuran lebih dari 5,0 mikrometer. Kelas B. Untuk kelas B, non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 5 untuk kedua ukuran partikel. Selanjutnya yaitu kelas C. Untuk kelas C, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 7 untuk non-operasional dan ISO 8 untuk operasional. Kelas D. Untuk kelas D, non-operasional, klasifikasi partikulat udara adalah ISO 8. Metodologi EN atau ISO 14644-1 menjelaskan jumlah lokasi minimal untuk pengambilan sampel udara dan volume sampel berdasarkan batas ukuran partikel terbesar bagi kelas kebersihan terkait serta metode untuk mengevaluasi data yang terkumpul. Dipakai alat penghitung partikel portable dengan selang pendek untuk pengambilan sampel, karena akan terjadi presipitasi yang tinggi dari partikel lebih dari 5,0 mikrometer apabila menggunakan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang yang panjang. Pada sistem aliran udara unidirectional, hendaklah digunakan sampel Hertz isokinetis. Klasifikasi saat operasional dapat dilakukan selama kegiatan rutin, proses simulasi atau selama pelaksanaan media fill karena diperlukan simulasi pada kasus terburuk untuk tujuan klasifikasi ini. Untuk materi yang ketiga, kami akan membahas mengenai partikel minimum yang diizinkan pada saat non-operasional maupun operasional. Berikut ada tabel yang menjelaskan mengenai jumlah maksimum partikel per milikubik yang diperbolehkan pada saat non-operasional maupun operasional pada setiap kelas. Nah, untuk non-operasional dengan ukuran lebih atau sama dengan 0,5 mikrometer, untuk kelas A dan kelas B ada 3.520, untuk kelas C ada 352.000, dan untuk kelas D dan kelas E ada 3.520.000. Sedangkan untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikrometer, kelas A ada 20, kelas B ada 29, kelas C ada 2.900, kelas D
dan kelas E ada 29.000. Kemudian tabel di sebelah kanan menjelaskan untuk yang operasional. Untuk ukuran partikel lebih atau sama dengan 0,5 mikrometer, untuk kelas A ada 3.520, untuk kelas B ada 352.000, untuk kelas C ada 3.520.000, dan untuk kelas D dan E tidak ditetapkan. Kemudian di tabel paling sebelah kanan, untuk ukuran partikel lebih dari atau sama dengan 5 mikrometer, untuk kelas A ada 20, kelas B 2.900, kelas C 29.000, dan untuk kelas D dan E tidak ditetapkan. Kelas A, B, C, dan D adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril, sedangkan kelas E adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Pada pembahasan nomor 4, yaitu fungsi masing-masing ruang dalam proses produksi sediaan steril atau sterilisasi akhir maupun aseptik teknik. Dapat dilihat pada tabel kondisi sterilisasi produk yang disterilisasi akhir pada saat penyiapan larutan, salep, krim, suspensi, dan emulsi steril dilakukan pada lingkungan kelas C. Dapat dilakukan pada kelas D apabila telah dilakukan usaha untuk mengurangi kontaminasi, misalnya dengan saluran yang secara keseluruhan tertutup atau closed vessel. Sedangkan pada saat pengisian larutan ke dalam wadah sediaan atau filling, LVP dan SVP, dilakukan pada lingkungan kelas A dengan lingkungan C sebagai background atau grade A background C. Sedangkan kondisi sterilisasi pada produk yang dibuat dengan teknik aseptik pada saat penyiapan bahan awal dan larutan, suspensi, emulsi, salep dan krim steril dilakukan pada lingkungan kelas A dengan ruang B sebagai latar belakang atau grade A background B. Apabila dilakukan filtrasi steril sebelum ditutup, maka boleh dengan latar belakang ruang kelas C. Dan pada saat penyiapan untuk filling LVP dan SVP dilakukan pada lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B atau grade A background B. Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui spesifikasi ruang bersih dalam pembuatan sediaan obat steril. Dengan demikian, diharapkan kita dapat menempatkan diri dengan baik sesuai spesifikasi ruang bersih tersebut ketika melakukan persiapan pembuatan sediaan obat steril. Kelas bersih secara umum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu daerah putih atau white area, atau kelas A, B, C, dan D. Kemudian daerah abu atau grey area, atau kelas E, serta daerah hitam atau black area, atau kelas F. Semakin ke arah daerah putih, maka daerah tersebut semakin terkontrol atau semakin tinggi tingkat kebersihannya. Kemudian fungsi white area digunakan untuk produksi sediaan obat steril, kemudian grey area digunakan untuk pelakuan terhadap sediaan yang telah berada dalam wadah primer, sehingga tidak ada kontak langsung sediaan dengan lingkungan luar. Yang terakhir adalah black area. Adalah area yang tidak terkontrol kebersihannya, artinya tidak ditetapkan jumlah minimal partikel viabel maupun non-viabel yang ada pada ruangan tersebut. Materi yang kelima yaitu mengenai kriteria perbedaan tekanan ruang bersih beserta lingkungan sekitarnya. Untuk kriteria tekanan pada ruang bersih yaitu digunakan area bertekanan positif untuk pengolahan produk steril, namun untuk area tertentu yang digunakan untuk mikroba patogen hendaklah bertekanan negatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran mikroba patogen keluar dari area tersebut. Apabila area bertekanan negatif atau lemari pengaman digunakan untuk memproses bahan
secara aseptik dengan risiko tertentu, semisal mikroba patogen, maka area tersebut hendaklah dikelilingi area bersih bertekanan positif sesuai dengan kelasnya. Kaskade tekanan ini hendaklah didefinisikan secara jelas dan dipantau terus-menerus dengan pengaturan alarm yang sesuai. Kemudian, untuk kriteria tekanan lingkungan sekitar, jadi pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya yang berkelas kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional dan hendaklah dapat membilas area tersebut dengan efektif. Ruang bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan berkisar 10-15 Pascal. Perhatian khusus hendaklah diberikan untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai risiko tertinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan yang akan bersentuhan dengan produk. Berbagai rekomendasi mengenai pasokan udara dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan, semisal bahan yang bersifat patogenis, bertoksisitas tinggi, radioaktif, bahan atau produk berupa virus atau berupa bakteri hidup. Dekontaminasi fasilitas tersebut dan pengolahan udara yang keluar dari area bersih mungkin diperlukan untuk beberapa kegiatan. Selain itu, hendaklah dibuktikan bahwa pola aliran udara tidak menimbulkan risiko pencemaran. Misal, perhatian hendaklah diberikan untuk memastikan bahwa aliran udara tidak menyebarkan partikel dari personil yang menimbulkan partikel, kegiatan atau mesin ke zona yang mempunyai risiko lebih tinggi terhadap produk. Kemudian, sistem peringatan hendaklah tersedia untuk mengindikasikan kegagalan pasokan udara. Indikator perbedaan tekanan udara juga hendaklah dipasang di antara area di mana hal tersebut sangat penting. Perbedaan tekanan udara ini hendaklah dicatat secara teratur atau didokumentasikan. Yang selanjutnya adalah standar personel dalam cleanroom secara umum dan untuk masing-masing grade. Standar personel cleanroom secara umum yaitu yang pertama, industri farmasi harus memiliki personel yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Tiap personel hendaklah tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindarkan resiko terhadap mutu obat. Selain itu, juga harus memiliki struktur organisasi. Tugas spesifik dan kewenangan dari personel pada posisi penanggung jawab hendaklah dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, hanya personel dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini khususnya pada proses aseptis. Inspeksi dan pengawasan hendaklah dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Yang kedua, personil yang bekerja di area bersih dan steril hendaklah dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan dan berkompeten di bidangnya. Yang ketiga, semua personil termasuk bagian pembersihan dan perawatan yang akan bekerja di area tersebut hendaklah mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai higienis dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Yang keempat, standar higienis perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Personil yang terlibat dalam pembuatan produk steril hendaklah diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran cemaran yang tidak normal jumlah dan jenisnya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan. Yang kelima, pakaian rumah dan pakaian kerja reguler hendaklah tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Yang keenam, penggantian dan pencucian hendaklah mengikuti prosedur tertulis yang didesain untuk meminimalkan kontaminasi pada pakaian area bersih atau membawa masuk kontaminan ke area bersih. Yang ketujuh adalah
arloji, kosmetika, dan perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. Yang kedelapan, personel yang memasuki area bersih atau area steril hendaklah mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Yang kesembilan, pakaian dan mutunya hendaklah disesuaikan dengan proses dan kelas kebersihan area kerja. Deskripsi pakaian kerja yang dipersyaratkan untuk tiap kelas. Untuk kelas D, rambut dan jika relevan janggut hendaklah ditutup. Pakaian pelindung reguler, sepatu yang sesuai, atau penutup sepatu hendaklah dikenakan. Perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Untuk kelas C, rambut dan jika relevan janggut dan kumis hendaklah ditutup. Pakaian model terusan atau model celana baju, bagian pergelangan tangan yang dapat diikat, memiliki leher tinggi dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai hendaklah dikenakan. Pakaian kerja ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat. Untuk kelas A dan kelas B, penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut serta jika relevan janggut dan kumis. Penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah penyebaran percikan. Memakai sarung tangan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau disinfeksi. Ujung celana diselipkan ke dalam penutup kaki, dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pakaian pelindung ini tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Selanjutnya, yang ke-10 adalah pakaian untuk area bersih hendaklah dicuci dan ditangani sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan kontaminan tambahan yang kemudian akan terlepas. Penanganan yang tidak tepat terhadap pakaian area bersih akan merusak serat dan dapat meningkatkan resiko pelepasan partikel. Kemudian yang terakhir adalah hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses terbatas. Pembahasan ke-7 yaitu standar gowning dalam kamar bersih. Sebelum memasuki kamar bersih, biasanya dibutuhkan pakaian khusus bersama dengan tudung, sarung tangan, dan sepatu atau penutup sepatu. Pada pemrosesan steril, juga diperlukan tindakan pencegahan tambahan untuk memastikan tidak ada benda non-steril yang mengenai permukaan steril selama pelapisan, pemrosesan, ataupun pembersihan. Prosedur gowning yang pertama, yaitu sebelum mengenakan pakaian kerja, hendaklah mencuci tangan dan mengeringkan tangan secara keseluruhan, serta melepaskan semua perhiasan. Yang kedua, menggunakan pelindung kepala. Kemudian, membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki dengan berjalan di atas karpet, sehingga kotoran pada alas kaki menempel pada karpet tersebut. Yang keempat, menggunakan masker atau pelindung wajah. Yang kelima, menggunakan tudung atau penutup hingga menutupi wajah dan leher. Yang keenam, menggunakan jas atau pakaian pelindung. Yang ketujuh, menggunakan sepatu boot. Yang kedelapan, menggunakan pelindung mata. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan sarung tangan. Pakaian pelindung dan mutunya hendaklah disesuaikan dengan proses dan kelas kebersihan area kerja. Pakaian tersebut hendaklah dipakai sesuai dengan tujuan untuk melindungi produk dari kontaminasi. Deskripsi pakaian kerja yang dipersyaratkan untuk tiap kelas adalah sebagai berikut. Untuk kelas D, rambut dan janggut hendaklah ditutup. Pakaian pelindung yang digunakan adalah pakaian pelindung reguler dan mengenakan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai. Kemudian, perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Kemudian, untuk
Untuk kelas C, rambut, janggut, dan kumis hendaklah ditutup. Pakaian yang digunakan adalah pakaian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat, memiliki leher tinggi, serta mengenakan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai. Pakaian kerja ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat. Untuk standar pakaian kerja pada kelas A atau B, yang pertama yaitu mengenakan penutup kepala yang menutup seluruh rambut, serta menutup janggut dan kumis. Penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju. Kemudian, mengenakan penutup muka yang dipakai untuk mencegah penyebaran percikan. Model pakaian kerja yang digunakan adalah model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat dan memiliki leher tinggi. Kemudian, hendaklah dipakai sarung tangan yang terbuat dari bahan plastik atau karet steril yang bebas serbuk dan penutup kaki steril atau didisinfeksi. Ujung celana hendaklah diselipkan ke dalam penutup kaki dan ujung lengan baju diselipkan ke dalam sarung tangan. Pakaian pelindung ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat dan mampu menahan partikel yang dilepaskan dari tubuh. Secara keseluruhan, pakaian untuk area bersih setelah dikenakan hendaklah dicuci dan ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kontaminan tambahan yang kemudian akan terlepas. Cara penanganan ini hendaklah mengikuti prosedur tertulis. Sebaiknya tersedia fasilitas khusus untuk pencucian pakaian area bersih. Penanganan yang tidak tepat terhadap pakaian area bersih akan merusak serat dan dapat meningkatkan risiko pelepasan partikel. Sekian video pembahasan kami mengenai manufaktur produksi steril. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.